Romo, tahan sedikit, apokalipsa tahan sedikit ya, karena Buteran sudah dari tadi menunggu. Iya, selamat malam Romo, mau tanya, apakah benar Tuhan Yesus dibuahi di Dibuahi, dalam rahim Bunda Maria? dikandung, maksudnya begitu. Iya. Katanya Seperti dibuahi gitu, rahimnya Bunda Maria itu dipakai tapi dibuahi. Seperti antara laki-laki dan perempuan begitu. mereka ambil ayat yang mana nih? Itu saya tidak tahu mereka mengambil dari mana, tapi mereka berkata seperti itu. Apa Tuhan Tapi Yesus itu adalah benar-benar manusia dan dia dibuahi di dalam kandungan Bunda Maria. pertanyaan siapa yang menyetubuhi dia kalau gitu? Katanya Roh Kudus. Oke. Sofi bantu dulu satu. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, ayat 35. Apakah dibuahi, disetubui atau bagaimana? Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan Tahan dulu. kuasa Buterang, di situ dikatakan Roh Kudus akan Turun atasmu. tidak kata bersetubuh toh? Dibuahi tidak? Tidak ada Romo. Tidak ada. Oke, baca dulu, kita baca selesai Bu. Jadi mereka tidur dengar mereka tuh bilang kembali ke Injil ya. Lihat baca baik-baik. Oke, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. tahan dulu di situ. Roh Kudus akan turun kepadamu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Konsekuensinya. Baca. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Buterang, di mana bilang kata membuahi? Ya, tidak ada Romo. Jadi kau bisa percaya tuh. Aduh, baca. Mereka berkata tuh Yesus itu bukan Tuhan karena dia dibuahi di dalam rahim Bunda Maria. Tapi buahnya di mana? Itu Oh, karena mereka begini. Karena tadi lihat itu bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau dan kuasa Allah. Nah, seperti itu yang barusan kita baca. Mungkin mereka keliru ketika menafsirkan kata Elizabeth atau Isabel. Ayat 40-41-nya. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kandunganmu. Makanya mereka keliru di situ. Terang. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Oke. Tapi buah rahim yang ada di dalam rahimnya Maria itu sudah dijelaskan oleh ayat 35. Roh Kudus akan apa dan kuasa dari Allah yang maha tinggi akan apa? Buterang. iya Romo. Roh Kudus. Itu dari mana? Dari Protestan atau dari agama lain? Protestan Romo. Sesadisnya begitu Protestan bilang begitu? Iya, mereka berkata Tuhan Yesus itu dia punya bapa lagi di surga begitu. Punya bapa. Iya memang. Di dalam itu. Tapi kalau begitu Bunda Maria bersetubuh begitu? Itulah mereka berkata buah rahim Tuhan, rahim Bunda Maria itu dibuahi.
itu Tapi di ayat dipakai. 35 sudah dijelaskan tadi. Baca kembali ayat Iya, tapi 35. ini tertulis di situ memang tidak ada pembuahan, tidak ada Berarti ada persetubuhan. tumbuhan. Jadi begitu. Maksudnya jadi saya kesian juga mereka ya. Kalau Protestan, seandainya Protestan yang berpikir seperti itu, saya pikir agama lain. Kalau sampai Protestan berpikir seperti itu, Tuhan, Tuhan Allah, maaf ya, saya bilang, sesadisnya begitu berpikir seperti itu. Anak yang engkau lahirkan itu akan menjadi kudus, anak Allah yang dilahirkan bukan dari keinginan laki-laki. Yohanes 1:13. Dengar ini Ibu, ini ayat penting sekali. Yang namanya perawan in partus, perawan dalam partus. Yesus, waktu kelahiran Yesus adalah melawan semua hukum darah di dalam Yohanes 1:13 yang diperanakan bukan dari darah atau apa? Kita lihat baik-baik. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bu terang di mana itu? Bukan dari keinginan seorang laki-laki, bukan dari darah. Sesat mereka. Romo. Saya kesian. Kalau seandainya Protestan berpikir seperti itu anti biblis. Betul, lebih baik keluar dari Protestan. Satu lagi Romo, ada lagi pertanyaannya. Perjamuan kudus mereka yang mengambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Perjamuan kudus dijelaskan oleh 1 Korintus bab 11, tapi kita ikut dulu. Oke, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 7 ayat 2 Korintus 7 5 ayat 7. 5 ayat 7. Oke. Kita ikut mereka punya logika dulu. Silakan. Sofi, bantu dulu Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bu, di mana itu omong tentang perjamuan? Mereka di sana juga lah Romo memegang roti itu sambil disebut itu 2 Korintus 5 ayat 7. Yang mereka sebut dipegang Baca rotinya ulang. sambil disebut itu. Tapi tidak ada yang Yesus yang harus dibuat. Baca kembali ayat itu. Aduh, hancurin. Baca kembali ayat itu. Berarti begini Bu. Baik. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti dan mengucapkan ayat itu. Tolong Bu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mana itu? Oh, atau begini, pada malam perjamuan terakhir Paulus bilang, oke. 1 Korintus 11 ayat 24. Pada malam perjamuan terakhir Yesus buat apa? Mengambil roti dan mengatakan bahwa hidup kami ini, atau dia mengatakan apa? Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Tidak, hidup ini, Iya. hidup kami adalah begitu. Bagaimana? Oke. Ya, di situ yang di Korintus punya apa? Aneh sih. Bikin kita lawak. Buat lucu-lucu saya. Oke, Sofi, Yesus omong kemana? Inilah tubuhku. Bukan. Kita kembali, kembali. Sebab Bukan, hidup sebab kami ini adalah hidup. hidup. Begitu. Hidup kami ini Tadi adalah hidup karena percaya. sambil dipegang rotinya berkata begitu. Oh, sambil memegang roti mereka bilang. Iya. Maka oleh karena itu ada 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu pertanyaan, itu tanda tanya atau tidak? Coba Sofi, tengok. yang engkau di situ tanda tanya? Sepertinya tidak Romo. Tidak ada tanda Berarti di tanya. situ. Berarti Yesus pada malam perjamuan terakhir, Lukas 22 ayat 19.
Saya mau pakai mereka punya. Oke. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, Seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." mereka punya ganti. Mengambil roti, memecah-mecahkan, dan menyerahkan kepada para rasul seraya berkata, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Aduh, Coba saya jadi terpraktikan kesian. ulang dulu. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para rasul seraya berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Begitu? Kalian masih bicara tertawa. Oke, ya Bu ya. Jadi Ngawur, ngawur. ini serius ya Bu Terang. Ini serius ya. Malu. Ih, sembarang Bu Terang, sembarang ini saja serius ya, mereka. begitu ya. Ada saja. Bu Terang, benar kan teman-teman Ibu Iya bilang begitu ya? seperti ya Romo, iya begitu. Oh, Ibu pernah ikut ke sana juga kalau begitu. Pernah Romo, pernah. Aduh, dan dengar seperti itu. Waktu gadis lah Romo, enggak sekarang. Ya, tapi waktu gadis, ya ingatan orang-orang gadis pasti kuat. Memang waktu dengar begitu, ya Yesus mengambil roti, mengucap Iya, syukur dan begitu mengatakan, Romo, begitu. hidup Dipegang kami rotinya. adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Serius nih. Iya Romo. Ini pengalaman pribadinya Ibu karena Ibu pergi ke sana. Pak Marcel Sumutalipa itu ketawa itu. Betul. Kok hancur Aduh, begitu? tidak masuk saya. Malu Iya, Romo maksudnya jadi. tadi apokalipsa bilang ya keluar dari konteks. Benar, keluar dari konteks. Sangat. Oke, Bu Terang ya. Terima kasih ya, Bu Terang. Oke Romo, Oke. terima kasih. Ikut-ikut lagi sana nanti. Nah, nanti sana Berbahaya itu. lari lagi bilang ini. Ganti lagi ayat-ayat yang tidak di kitab suci lagi. Aduh. Yesus yang mana yang omong seperti itu? Mereka yang berkata Romo, bukan saya. Oh, tapi kan Ibu waktu masih muda kan gadis pasti ingatan kuat ya. Pasti rasa aneh juga ya, Bu Terang ya. Iya, karena rotinya beda Romo. Rotinya itu. Kalau anggurnya dicampur itu, campur apa namanya? Vigor sama apa? Kurnia. Oh, begitu. Iya. Saya belum pernah ikut ke sana. Bu Terang nih dari Protestan ke Katolik atau dari Katolik hanya pernah ke sana? Dulu saya itu bukan Katolik. Dulu Protestan Romo waktu masih sama Oh ya orang Bu, tua. saya sebentar. Apokalipse, engkau mau bertanya atau tidak? Ya, Romo. Saya ada Engkau bisa bertahan sedikit, kita beri 3 menit untuk Bu Terang beri kesaksian. Oke? boleh. Lama pun boleh, tidak apa, Romo. Boleh. Oke. Bu Terang, tolong dong, kesaksian penting sekali untuk kami. Oke, silakan Bu. Kesaksian tentang apa Ketika itu masih di Romo? sana, lanjut. Yang tadi bilang pernah di sana, pernah Protestan, lalu kembali ke Katolik karena apa? Dulu saya itu pertamanya di HKBP, baru lanjut udah merantau, masuklah jadi seperti itu, yang tepuk-tepuk tangan itu loh Romo, nangis yang guling-guling. Karismatik. Nah, itu seperti itu. Pentekostas. Haleluya gitu. Oke, mantap. Lanjut. Iya. Bu, yang tepuk tangan yang jingkar tidak ada dalam kitab suci. Yang ada hanya di kisah 19, Bu. Hanya ada kisah 19, ada orang yang mau menyembuhkan roh jahat. Hanya roh jahat mengapakan mereka, brother? Roh jahat
menguasai mereka dan apa? Menurut jangan nanti kamu Jangan tertawa ke deh. sana, Pater. Jangan Oke, ke sana. lanjut Putra. Ya disitulah pengalaman kalau tentang apa Jadi dari Protestan. HKBP ke Pentekostas Karismatik, Pentakosta lalu karismatik. Ya, setelah berumah tangga baru menikah ke Katolik seperti itu. oh Romo. suaminya Katolik begitu. Suami Katolik. Nggak mudah ya nikah dengan orang Katolik ya Bu? Tidak mudah, dimarah-marahi waktu kanonik, dimarah-marahi pastor, dimarah-marahi orang NTT juga habis dimarah-marah. Oh begitu. Iya, Lalu kenapa Bu masuk Katolik kalau begitu? Setelah perjalanan nikah campur ya waktu itu Bu? iya waktu itu nikah campur karena belum jadi Katolik. Baru Mhm. setelah berumah tangga 1-2 tahun baru masuk Katolik, baru ikut ke tekumen untuk Katolik. Oh, tapi Ibu dengan hati yang tulus atau karena suami? Dengan hati yang tulus, Roma, karena di dalam Katolik lah saya menemukan Tuhan Yesus benar-benar adanya. Tuhan Yesus. Wow. Itu ketertarikan pertama di mana Bu? Bukan karena suami ganteng toh? Bukan. Oh bukan. Karena Oke. yang ketertarikan pertama itu ngambil heningnya itu hening. Kita itu tidak mendengar jarum bunyi gitu. Tapi kalau di gereja yang sebelah-sebelah itu nanti berkhotbah di atas, yang di sana bisa berkhotbah masing-masing, bisa minum, bisa makan, bebas. Tidak ada ketenangan jiwa di situ. Sedangkan di Katolik itu kalau kita mendengarkan firman itu, kita benar-benar mendengar. Tidak ada yang ngobrol di sana sini, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang makan. Oh, di sana kalau maaf saya tidak pernah ke sana. Kalau di sana lagi khotbah begitu, semua orang juga ngomong-ngomong begitu ya Bu. Lagi baca. Ya boleh ngobrol, boleh makan, seperti itu. Oh ya. Boleh Berarti makan, hikmahnya nggak ada ya? bersama. Mistisnya. Minum boleh. Oh begitu. Tidak ada misteri gitu. Kita hanya mencari di sana seperti ya panggung panggung hiburan gitulah, konser karena lagunya meriah, keyboardnya meriah, drum band karena drum bandnya Oh. pakai drum band. Jadi suara yang drum band itu udah yang hiporia gitu seperti itu. Oh. Jadi sudah berapa tahun di Katolik ini Bu? Sudah 20 tahun, puji Tuhan, Romo udah 20 tahun. Wow. Jadi dari HKBP yang Lutheran ke Pentekostas Karismatik. Iya. Sempat mau dibaptis di sana, Romo. Sekali lagi mau di Pentakosta itu. Mau ditenggelamkan. Mau ditenggelamkan sekali lagi. Cuma belum jadi. 20 tahun di Kekatolikan, oke. Bu Terang, terima kasih. Saya pikir kesaksian, ada satu pepatah Spanyol yang mengatakan itu, perkataan menarik, tetapi kesaksian menyeret. Karena sebenarnya tiap malam, Rabu malam adalah malam kesaksian. Rindu rumah, rindu pulangku. Tetapi karena tadi saya, analisa, jangan sampai Ibu dulu pernah Protestan karena menggunakan kata-kata seperti ini kan, Bu tadi ya. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengucap syukur lalu menyerahkan dan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup. Aduh, begini. Romo pelawak jadi. Ya kan kalau kita pakai analisa kan, analisa teksnya harus seperti itu. Tetapi itu kan masih koma Bu. Ayat 7-nya harus 8 harus selesaikan. Jadi bunyinya seperti ini. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikan kepada para rasul sembari berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Mungkin di situ ya? Enggak cuma ayat 7-nya, Romo, enggak pakai ayat 8. Oh, berarti komanya itu dititikan, begitu? Ya mungkin seperti itu.
Oh, aduh tambah bingung lagi saya ini. Dikeluarkan dari konteks. Gimana nih saya coba mau membela mereka Bu ya, saya kan saudara saya terpisah bersaing mau bela. Yesus omong di mana ini? Bingung saya Bu. Ini membela ini. Saya selalu begitu Bu, saya mau coba cari celah di mana supaya bisa masukkan ini, tapi susah juga Bu. Sudah beda jauh begitu mau bela bagaimana? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kalau begitu Bu, hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kalau begitu tidak usah pecahkan roti juga karena tidak usah melihat. Ya, karena percaya sih ya. Maksudnya mau analisa nih, saya mau analisa untuk jadi mau bela nih. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Ini bukan tentang ngomong tentang roti, ini ngomong tentang hidup. Percaya bukan karena melihat. Aneh-aneh saja Hidup, Tuhan dia. analisa. Sebab waktu ibu ikut ibadat seperti itu, antara kalian masih bisa baku lihat atau tidak? Ya karena begini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti yang pergi sana fantasma semua nih, maksudnya tidak baku lihat. Hanya percaya tapi tidak baku lihat, bukan karena melihat. Berarti tidak ada yang di samping kiri kanan tidak baku lihat Bu. Ada Romo. Mereka kan bilang pakai ayat berjaga-jagalah. Jadi satu tutup, satu buka Romo. Bisa saya. Tidak, saya mau bela, jadi bingung saya ini. Berarti yang pergi ke sana tidak baku lihat satu sama lain karena hidup, karena kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Bagaimana Bu yang roti yang dipecahkan bisa dilihat waktu itu? Tidak. Aduh, ngomong aja. Oke, Bu, tidak. Maksudnya saya mau mencari konteksnya susah karena Aduh, Romo hermeneutik stupid. pertama itu namanya hermeneutik konteks gitu. Konteks apa ini bagaimana dia mau katakan tentang apa di sini? Saya takutnya di konteksnya di ayat 3. Ayat 2 dan 3. Sebab kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman di surga, di tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tidak, saya masih cari konteks dari ayat-ayat sebelumnya. Mana nih? Oh, ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya kalau kita sandingkan ke ayat 1, bahwa Ibu yang mereka rayakan itu bukan di dunia ini, Bu. Jadi di mana Makanya Romo? tidak saling melihat. Bahkan tidak saling melihat satu sama lain. Karena sudah ada di rumah yang di sana, Bu. Di sana. Berarti perayaan orang mati kalau begitu. Di kuburan. Hidup lo Romo, hidup lo masih Romo. Oh, masih hidup. Oh. Orang makan roti kok Romo ada si Romo. Romo melawan ada tadi ah. Tidak, maksudnya mau bela saudara saya punya ini, Bu. Ibu terang Tidak usah cari lagi, Romo. Pokoknya pakai roti apa? Gaby. Roti bakar atau pound itu? Bu, ditanya di atas. Pokoknya pakai roti bakar atau roti pound, Ibu? Tidak juga mereka dibilang memecahkan roti Romo. Rotinya disobek bukan dipecahkan sama dia. Oh, disobek ya. Oh, Om Gaby, Om Gaby Molo. Om Gaby dari mana nih? Bejawa kah? Salve Romo, saya dari Keusuk Penatembuh Romo. Oh, Molo juga di sana ya. Molo juga ini Atambua ya. Iya, Atambua Sami. Romo. Salve buat semua teman-teman. Oh ya, tadi maaf ya saya tidak konsentrasi, tidak pelajaran kau lagi. Siap. Padahal kau Pokoknya sudah kan- tadi. Saya mau tanya Ibu Terangi waktu dia melihat itu mereka pakai hostia atau pakai roti bakar itu? Pakai Sebenarnya. roti bantal.
Oh, roti bakar. Oke, makasih. Berarti harus bawa pisau, Bu, supaya sobekannya bagus, dipotong-potong gitu. Enggak loh Romo, kan dipotong-potong loh Romo. Yesus mengambil roti lalu memotong-motongnya. Si Romo melawak aja dari tadi. Dan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi baik, sudah 20 tahun Katolik ini kita biasa. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Oke Romo, terima kasih. Bu, terima kasih Bu, Oke. kesaksiannya luar biasa. Ibu terang. Terima kasih Bu. Salve. Apokalips